Dr. Mary. Oke, Dok. Jadi saya izin. Kita mulai. Saya akan memberikan kesempatan kepada penanya langsung dulu ya. Apakah sudah ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Ada. Oh, ada Dokter Hari Yusuf Rumantir. Silakan Dok. Saya akan allow dokter untuk untuk berbicara kepada untuk bertanya. Silakan. Saya sudah allow. Silakan Dokter Hari. Halo. Ya. Ya, silakan dokter. Selamat sore. Saya mau tanya sama Dokter Indra. Kemarin ini saya punya pasien yang selama ini memang pasien saya udah 20 tahun yang lalu. Cuman kemarin saya kaget karena dia mendapatkan obat-obat HIV. Jadi selama ini dia berobat tidak pernah dikasih obat itu. Jadi saya sekali ini jumpa, tapi dia sering berobat, tapi tidak sering berobat biasa aja, batuk pilek apa segala macam gitu. Cuman kali ini dia datang, dia bilang saya sudah ke Carolus, tapi ke Carolus itu saya udah tahu. Dia bilang bagian apa? Bagian Carlo. Makanya saya mau bertanya sama Dokter Indra, orang pasien ini masih bisa diobatin dokter dengan cara kita ini dokter. Makasih dok. Baik, Dokter Indra, boleh langsung dijawab ya dok? Halo. Ya dok. Ya, halo. Baik. Halo. Agak putus-putus tadi ya, tetapi poinnya sudah dapat kelihatannya ya. Dokter Hari ya. Dokter, halo. Hari. Dokter Indra. Ya, Dokter Hari ya. Suara saya jelas? Dokter Indra, halo. Dokter Ferry, suara saya jelas? Jelas Dokter Indra. Ya. Suaranya jelas? Iya, jelas dok. Nggak bisa. Halo. Jelas ya? Oke. Baik, terima kasih Dokter Hari atas pertanyaannya. Ya, jadi memang kita sering ya mendapatkan kasus-kasus di mana kadang-kadang pasien itu datang dengan simptom, ya, gejala-gejala yang infeksi-infeksi yang seperti Dokter Hari tadi sampaikan ya. Batuk pilek ya, kemudian mungkin gejala pencernaan, gangguan pencernaan ya. Nah, itu sebenarnya dia sudah memberi suatu sinyal ya bahwa kalau kita bisa melakukan monitoring ketat ya, baik tadi ada monitoring personal ya yang dia bisa lakukan ya sendiri ya. Bahkan mungkin kalau kita di rumah sakit punya data record ya, record dari pasien tersebut, kita bisa mengevaluasi gitu ya bahwa sebenarnya dia sudah memberikan sinyal-sinyal ya kepada kita bahwa dia ada problem sebenarnya dengan imunnya ya. Nah, sehingga pendeteksian lebih awal pada pasien tersebut kita bisa lakukan lebih tajam ya. Dan kalau misalnya memang terbukti ya bahwa ternyata pasien tersebut sudah mengalami namanya defisiensi imun ya. Dia sudah mengalami AIDS ya, acquired immune deficiency syndrome. Jadi berarti kondisi imunitas tubuhnya sangat buruk ya, sehingga menyebabkan dia akhirnya harus mengkonsumsi obat-obat ya yang sekarang kita tahu sebagai obat-obat retroviral ya. Nah, bagaimana apakah pasien seperti ini masih punya harapan ya untuk kita tanggulangi? Ini evidence base ya.
terkait dengan data bahwa seorang penderita HIV itu ternyata bisa membaik itu bahkan tanpa obat-obat retroviral misalnya gitu ya, itu ada terjadi itu ya. Jadi bisa terjadi gitu. Jadi dengan memakai berbagai macam terapi yang non medik barat, non obat-obatan. Apalagi dia mengkonsumsi obat-obat yang sekarang sudah sedemikian majunya ya, bahwa ternyata sangat bisa membuat dia bisa survive, bisa bertahan gitu ya, meskipun banyak hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka tadi itu. Bagaimana memperbaiki semua hal-hal yang terkait dengan rusaknya sistem imunnya. Jadi pola hidupnya, ya, pola makannya. Kemudian yang paling penting, dokter, bahwa sembuh itu hak prerogatif Tuhan. Yang kita lakukan usaha. Nah, kalau dibenarin dulu bahwa dia meyakini bahwa yang menyembuhkan dia itu Tuhan, maka dibenarin dulu kualitas imannya ini, kemudian disuruh berikhtiar tadi dengan obat-obat medik barat, kemudian ditambah dengan obat-obat berbagai upaya yang bisa dilakukan tadi seperti yang saya jelaskan secara menyeluruh gitu ya. Ya, ditambah dengan bahkan dengan obat-obat seperti herbal, saya punya optimisme. Kenapa? Karena setiap penyakit itu diturunkan ke muka bumi itu oleh Tuhan, itu diizinkan terjadi, itu disertai dengan obatnya sebenarnya. Tetapi teknologi sampai saat sekarang belum berani atau belum menemukan yang pas ya. Sehingga dengan demikian penyakit ini bisa dihilangkan ya atau disembuhkan gitu ya. Tetapi saya punya optimisme kalau kita memperbaiki pasien tadi dari sisi yang saya sampaikan tadi, maka sangat mungkin orang ini bisa bertahan dan bahkan mungkin sembuh. Dan itu pernah terjadi. Pasien yang sudah dinyatakan AIDS ya, dia kemudian recovery, sembuh begitu ya. Dan itu pernah terjadi. Saya kira demikian, Dr. Ferry, mudah-mudahan. Dr. Hari ya. Iya, Dr. Indra, halo, Dr. Indra, halo, ya. Dr. Indra, ya. Saya yakin bisa sembuh nanti, sembuhkan dia. Karena apa? Karena dia baru makan obat ini, jadi berarti dia CD4-nya itu baru dia konsultasi, baru keluar. Nanti mungkin saya hari Senin nanti akan saya lihat, karena saya dulu kerja di bagian ini juga sebenarnya. Saya yang di bagian HIV ini saya kerja dari dulu. Makanya saya CD4-nya belum turun banget gitu ya. Makanya saya bilang dia baru makan obat ini kok. Jadi saya pikir kita kasih herbal ini dia bisa baik ini kalau saya bilang gitu. Makanya saya bertanya, Dok, apakah punya pengalaman gitu loh, Dok. Tapi saya yakin bisa baik sih, karena ini belum lama sih soalnya. Jadi di antara dua suami istri ini, kan saya tanya, dokternya bilang apa? Kan teman saya juga itu, pimpinannya. Dia bilang karena jarum suntik katanya, tapi saya nggak yakin. Pasti ada sesuatu gitu loh. Ini yang saya akan hari Senin aku akan cari, karena itu kan dulu saya kerja di bagian itu, jadi saya sih gampang tanya lah di situ. Nah ini terus saya pengen ngajak dia mengkonsumsi herbal ini gitu loh. Makanya saya tanya Mbak Dokter punya pengalaman apa tidak gitu loh, Dokter. Makasih Dok ya. Ya, untuk pengalaman langsung saya belum punya, tetapi informasi bahwa dari sejawat bahkan ya itu ya terkaget-kaget gitu ya, dia menghentikan obat-obat itu karena dia dinyatakan sembuh seperti itu ya. Jadi sembuh itu hak prerogatif Tuhan pasti, sedangkan ikhtiar kita
Dan Iya. kita harus yakin, saya setuju tadi Dr. Hari mengatakan, beliau yakin sekali, saya bisa untuk mendorong pasien ini untuk bisa sembuh. Syaratnya tadi dokter, karena imun itu yang harus diperbaiki dari sisi kualitas dan kuantitas ya. Nah, kalau dia tadi itu cedera terkait dengan tadi keyakinannya dia, kemudian kemantapan ikhtiarnya itu, ya, maka kalau cedera di keyakinan ya, maka itu jauh lebih sulit. Tapi pada saat karena ikhtiar itu harus beriringan dengan tidak boleh cedera keyakinannya kepada Tuhan yang Maha Menyembuhkan. Tapi pengalaman secara pribadi, saya tidak punya untuk pasien kasus HIV. Karena biasanya pada kasus-kasus itu kita merefer ke teman ya yang ahli alergi imunologi atau terkait dengan komplikasi yang terjadi kita merefer. Ya, jadi sering kita lost kadang-kadang itu dalam monitoringnya. Nah ini sebenarnya kurang baik juga ya. Ada rumah sakit yang punya tool untuk bisa melakukan monitoring ya terhadap kasus-kasus yang tidak perlu harus diberikan rujukan ke bukan tidak perlu, tapi sudah rujukan itu harus ada feedback gitu ya kepada institusi yang merujuk, sehingga dengan demikian kita mendapatkan report terhadap kasus yang kita rujuk. Saya kira demikian, Dokter Hari. Iya. Memang dalam hal terapi saya pernah baca-baca karena saya menjalankan juga. Jadi kalau misalnya dia pakai ozon dan ultraviolet itu menurut literatur HIV juga baik katanya, tapi kita belum berani menjalankannya karena kita nggak tahu cara ngobatinnya bagaimana caranya, karena kan kita mengeluarkan darah kan berbahaya buat kita punya klinik misalnya, kita punya tenaga kerja gitu. Nah itu yang kita takut, makanya kita nggak jalankan. Karena itu kan mesti dibakar semua, makanya kita nggak mau. Makanya saya setelah dapat herbal ini, saya jadi yakin jadinya. Makanya saya besok setelah saya ketemu dia punya data-data, saya mau ngajak ngomong dengan pasien ini, suami istri, supaya saya bisa meyakinkan dia supaya bisa mengkonsumsi gitu. Ya, setuju. Terima kasih dokter. Herbal ya, jadi tertarik tadi ya. Baik, Dokter Hari sudah bisa menjawab ya dok ya? Iya, sudah. Kita lanjutkan, ada lagi? Ada. Berikutnya Pak Setiawan, Bu Ferry. Silakan Pak Setiawan, udah dari tadi. Terima kasih Pak Hari. Oke, silakan Pak Setiawan, Pak Setiawan J. Atau Pak Setiawan silakan, atau Pak Toman atau Bu Toman Tobing, silakan. Ini ada yang angkat tangan lagi nih. Kalau tidak, Bu Ferry silakan baca dulu mungkin yang dari chat, Bu. Nanti sementara mereka belum prepare mungkin. Oke, saya bacakan ya, Dr. Indra. Ya. Ini dari Pak Wijanarko. Pada akhir Januari 2020, saya bepergian ke luar negeri dan mengalami flu, batuk, demam berat seperti gejala-gejala COVID. Bagaimana cara membuktikan apakah saya sudah pernah terpapar COVID atau tidak? Sejak Maret hingga sekarang, sudah 3 kali rapid dengan hasil non-reaktif. Maret sampai sekarang sudah 3 kali rapid ya? Iya, non-reaktif hasilnya. Ya, golden standarnya itu sih ya. Jadi kalau golden standarnya itu, sorry, bukan rapid ya. Tadi maksud saya bukan swab PCR ya, bukan ya. Jadi rapid ya. Iya, ini dilakukannya rapid. Ya. Nah, kalau rapid ya kita harus dorong kalau memang keluhannya itu muncul dan kemudian tidak mudah gitu ya perbaikan, apalagi disertai dengan kelengkapan gejala-gejala COVID ya, maka golden standardnya tetap swab PCR ya.
Jadi mau nggak mau Bapak tentu Pak Wijanarko ya tadi ya, Narko, ya. itu harus memastikan dengan golden standardnya itu adalah swab PCR ya, sehingga lebih pasti ya, karena rapid itu pun juga harus dilihat ya, rapid IgG kah atau IgM kah gitu ya. Kalau dia IgG lebih banyak lagi false, bisa negatif bisa positif begitu ya. Kalau IgM sedikit lebih besar ya, tetapi itu sungguh bukan golden standard ya, bahkan kalau menurut saya langsung saja PCR ya kalau kita mau membuktikan, sehingga kita tidak yakin gitu bahwa kita ini sudah terkena COVID atau tidak gitu ya. Mungkin Walaupun kejadiannya sudah Januari, Dok. Jadi enggak, sekarang masih ada nggak keluhan-keluhan itu? Kalau masih ada keluhan-keluhannya sampai sekarang ya. Tapi kalau misalnya enggak ada, kalau sudah enggak ada sekarang ya tentu saja PCR itu bisa tetap mendetek pada kasus yang tidak bergejala kan, gitu ya. Jadi bisa. Jadi tetap kalau mau pastikan kita harus lakukan PCR swab-nya. Oke. Terima kasih, Dokter. Ini ada yang mau bertanya langsung ya, Bu Sanya ya, Pak Setiawan. Pak Setiawan sudah siap? Oke, kalau belum saya bacakan lagi nih, Dok. Saya dari Pak Nurul. Saya mantan COVID. Apakah benar imun kita lebih kuat daripada orang yang belum pernah kena? Dan saya pernah mendapat video bahwa yang menjadi mantan COVID dengan IgG reaktif bisa melindungi temannya. Aduh, saya gagal paham. Mohon pencerahannya, Dokter. Ya. Jadi pada saat terpapar COVID, maka tubuh kita merespon ya, karena itu ada antigen ya, antigen COVID masuk, kemudian tubuh merespon ya. Ini yang bekerja sistem imun ya, tadi sudah kalah ya yang sistem imun bawaan namanya itu ya. Yang bekerja ini sistem imun adaptif ya, yang spesifik ya. Nah, jadi sudah terbentuk di tubuhnya ada antibody ya. Nah, antibody di serumnya. Nah, pada saat beliau ini sudah sehat, maka bahkan sekarang itu ada yang diuji coba tuh ya, dipakai tuh serum orang yang sudah pernah terpapar COVID itu untuk dimasukkan ya. Yang nah, meskipun ini ya. Ya, konvalesennya. Jadi meskipun ini perlu suatu penanganan yang komprehensif ya, jadi artinya memang harus hati-hati sekali ya, bisa dilakukan demikian. Jadi sehingga kemanfaatan orang yang pernah terpapar COVID ini bisa tadi membantu temannya ya, betul ya. Jadi kalau riset ini terus dikembangkan secara multidisipliner ya, jadi tidak satu dua disiplin yang bekerja di sana, karena membutuhkan multidisiplin untuk bisa memastikan keamanan ya, keamanan dan kemudian side effect yang bisa muncul yang tidak punya potensi untuk menyebabkan misalnya risiko yang besar ya, meninggal, reaksi yang akibat komponen darah orang lain dimasukkan itu kan, itu harus memenuhi suatu standar ya, di hematologi, onkologi medik itu dikaji secara detail gitu ya, sehingga dengan demikian nanti dia bisa benar, bisa membantu kalau memang terbukti itu serum konvalesen itu efektif ya, dan kemudian tidak munculkan side effect yang berat atau yang berisiko tinggi kepada si penerimanya. Ya, demikian Dokter. Terima kasih. Ini Pak Setiawan jadi mau bertanya, Bu Sonya? Mic sudah dibuka nih Pak Setiawan, ada Pak Toman Tobing atau Pak Aziz. Silakan kalau mau bertanya langsung aja.
Silakan langsung aja sampaikan pertanyaannya kepada Dr. Indra. Silakan Pak Toman, Pak Setiawan, atau Pak Ajis. Oke, kalau nggak ada Bu, langsung dengan pertanyaan lagi Bu. Saya bacakan lagi ya. Yuk. Nah ini Pak Setiawan Bu, Pak Setiawan. Oke Pak Setiawan, silakan Pak Setiawan. Saya udah lihat gambar Bapak ini. Silakan Pak. Silakan Pak. Bapak ada pertanyaan, silakan sampaikan ke Dr. Indra langsung. Oke Bu, mungkin Ya, harus lanjut ya. ke pertanyaan lanjut. Dari Ibu Ida Sundari. Apabila orang tua atau ayah terkena penyakit limfoma, kanker kelenjar getah bening, apakah akan menurun? Ya. Oke. Halo. Yes. Oke, Pak Setiawan ya. Ya, Silakan Pak, langsung aja Pak. Silakan Pak ke Dr. Indra langsung. kenapa? Bapak mau bertanya ke Dr. Indra? Enggak usah ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bu, silakan Bu. Kita lanjut ya, yang dari Ibu Ida Sundari ya, Dr. Indra. Ya. Jadi ayahnya terkena penyakit limfoma. Apakah akan menurun kepada anak-anaknya? Ayah sudah meninggal dan satu anak perempuan dengan penyakit yang sama juga meninggal. Ada anak perempuan satu lagi, ada tanda putih seperti vitiligo. Apakah penyakit tersebut berbahaya juga? Baik, terima kasih Ibu Ida atas pertanyaannya. Ya, jadi genetik ya itu memang bisa terjadi diturunkan lah kira-kira seperti itu ya. Jadi cuman persentasenya kecil ya. Yang lebih besar peran terjadinya kanker itu ya adalah faktor lingkungan, faktor lifestyle, faktor segala macamnya di luar genetik ya. Jadi kalau faktor genetiknya ada, terus kemudian faktor eksternalnya pun juga faktor risikonya kuat ya. Ya, jadi lifestyle-nya, pola makan, pola minum, pola hidupnya dan segala macamnya itu tadi ya faktor-faktor penyebab ya. Rusaknya sistem imun itu banyak pada orang tersebut, maka potensi untuk terjadinya kansernya jadi semakin tinggi gitu. Jadi kita meskipun berada atau ditakdirkan mendapat ibu yang punya penyakit kanker, maka bisa jadi kita tidak terkena kanker kalau kita memperbaiki berbagai faktor selain faktor genetik tadi yang memang tidak bisa diperbaiki gitu ya. Nah, jadi ikhtiar kita di sana ya. Yang kedua tadi terkait dengan vitiligo ya. Ya. Nah, vitiligo itu salah satu sinyal ya, salah satu sinyal bahwa ada mekanisme imun di tubuh kita yang kurang bagus ya. Nah, itu satu alarm namanya ya. Alarm yang diberikan oleh tubuh kita untuk kita cek ke dalam, ke diri kita. Ya, tadi itu. Ada tidak faktor-faktor di dalam diri kita yang memungkinkan tadi semakin banyak faktornya, faktor eksternal terutama, itu ada di kita atau seberapa besarnya gitu ya. Karena ini sudah ada sinyal ya, bercak putih ya yang kita sebut vitiligo itu ya. Nah, jangan dibiarkan itu sebagai sesuatu hal yang sederhana, karena tadi saya sudah kasih lihat ada kurang lebih ya sekitar 10 ya tanda-tanda di mana ini imun tubuh kita sedang bermasalah. Salah satunya adalah berupa bercak putih yang vitiligo.
Nah, sehingga yang kita harus lakukan tadi ya, monitoring kesehatan kita, mengevaluasi ya semua ya, faktor risiko itu semua kita reduce ya. Jadi harus kerja keras di sini ya, supaya tidak terjadi proses cancer yang bisa pada turunan khususnya anak-anak dari ibu yang bersangkutan. Saya kira demikian, Dokter. Kalau faktor genetik kan kecil ya, Dok. Kalau nggak salah cuma dapat 15% ya? Ya, tidak lebih dari itu ya. Oke. Jadi yang penting yang faktor eksternalnya kita perbaiki dulu ya. Ya. Saya setuju deh. Kemudian ini dari Pak Hari. Mohon pencerahan bagaimana kiat mengkombinasikan obat kimiawi yang resep dari dokter dengan obat alami semisal air rendaman ketumbar yang dikatakan dapat menurunkan kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain. Ya, jadi prinsipnya kalau sesuatu yang dimasukkan natural, ya alami ke dalam tubuh, sebenarnya tidak ada persoalan ya. Mau digabung juga boleh, ya. Mau dimasukkan dengan beda jarak juga boleh, ya. Misalnya 2 jam sebelum itu, gitu ya. Tetapi kalau terkait dengan efek namanya synergistic effect, ya. Jadi herbal punya efek terhadap tadi ya, mungkin kolesterolnya tinggi sehingga diberi juga obat kolesterol oleh dokternya gitu ya. Nah, maka bisa kita lakukan strateginya nanti tapering ya. Jadi tapering itu artinya pada saat kita memberikan tadi obat yang bentuknya herbal ya, kemudian kita monitor, kita evaluasi. Oh, ternyata dengan mengkombinasikan dua tadi, ternyata kolesterolnya jadi membaik tuh, turun gitu ya. Nah, apakah dia efek daripada obat saja atau tidak, itu bisa sebenarnya diidentifikasi ya. Kalau misalnya contoh ya, kita masukkan dulu satu-satu ya. Kalau ternyata golongan misalnya diberikan statin ya untuk menurunkan kolesterol, itu ternyata kolesterol kita tetap di atas 200 total, LDL tetap di atas 100, nggak pernah bagus walaupun kita udah pakai misalnya dosis yang dinaikkan ya dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan itu herbalnya. Pada saat ditambahkan kemudian ternyata dia membaik gitu ya, maka kita bisa mengatakan bahwa secara kasar ya, bahwa ada perannya itu, sehingga dengan demikian bisa jadi suatu saat kita mulai bisa mereduce, mentapering ya, dosis daripada obat-obat tadi ya, obat-obat medik barat ya, sehingga dengan demikian dengan dosis yang semakin kecil bahkan diharapkan bisa berhenti kalau memang efek daripada herbal itu mampu mempertahankan ya kondisi kolesterol kita pada level yang baik ya, sesuai dengan target-target yang direkomendasikan, maka bisa jadi kita akan men-change ya, merubah dari obat-obat yang sifatnya medik kimia dan ke herbal ya. Jadi prosesnya sebaiknya dilakukan secara bertahap dan kemudian tadi ada monitoring dan evaluasinya. Jadi jangan lupa. Jadi jangan buru-buru ya, jangan buru-buru karena kita butuh waktu ya untuk penggunaan obat-obat yang non medik barat ya. Herbal khususnya gitu ya. Saya kira demikian. Oke. Apalagi kalau ditambah dengan memperbaiki lifestyle, memperbaiki makanan, olahraga itu pasti lebih bagus lagi ya. Tetap dilakukan gitu ya. Bahkan saya ingin kasih satu contoh ya. Saya cukup melakukan exercise ya. Nggak apa-apa saya sebut aja namanya ya. Kenapa? Karena banyak exercise tetapi saya tidak punya data. Ya, nah kalau ini exercise data personal health saya, jadi personal health saya dulu turunnya berat badan itu 10 kilo, ya dari 70 sekian menjadi 60 sekian, dengan diet yang ketat, ya, tetapi nggak ada olahraganya, ya karena sibuk ya, gitu ya.
Dietnya ketat, semua dilakukan mulai dari pagi sampai ke malam dan seterusnya gitu ya. Dengan berbagai macam buah sayur, ya, pola makan diperbaiki, semua saya perbaiki, tetapi tidak sampai kolesterol saya pada level bagus ya, di mana totalnya harus di bawah 200, LDL-nya harus di bawah 100 gitu ya, triglyceride-nya harus di bawah 150. Itu nggak sampai bagus gitu ya. Nah, saya kemudian diperkenalkan dengan satu exercise ya, saya sebut aja namanya ya, nggak apa-apa ya, Ling Tien Kung namanya. Saat saya melakukan 3 bulan latihan itu, kemudian saya monitoring lagi. Karena saya lakukan pemeriksaan check up itu secara berkala, ya. Saya lakukan monitoring check up 3 bulan pertama, 6 bulan kemudian, 3 bulan sudah itu, ternyata apa? Ternyata kolesterol itu turun pada level yang bagus sekali ya. Totalnya menjadi bagus, 150, 160 gitu ya. Kemudian LDL-nya yang nggak pernah bisa selama itu di bawah 100 ya, sekarang sampai di bawah 100 ya, 90 gitu ya. Jadi bagi saya itu triglyceride juga demikian ya, nggak pernah sampai pada level bagus ya. Ini berhasil di bawah 150. Cukup dengan 3 bulan saya melakukan exercise sebanyak 5 kali dalam seminggu, kurang lebih 40-an menit ya. Kemudian saya melakukan ada teknik namanya, teknik yang jinjit sama ada teknik 4 anus namanya gitu ya. Nanti kalau ada yang berkenan silakan nanti ya pelajari ini. Ternyata itu punya impact ya terhadap, sehingga saya tidak pernah memakai obat kolesterol. Saya nggak pernah pakai obat kolesterol dan saya monitor kolesterolnya pada level-level yang tetap stabil, naik sedikit, naik terus sedikit gitu ya. Jadi masih dalam koridor yang sangat baik. Sebenarnya kolesterol itu kan baik buat tubuh kita. Tapi kalau kita ada proses yang disebut ada radikal bebas, ada stres oksidatif yang terjadi, itu dia baru menjadi penyakit. Karena apa? Karena kolesterol tadi yang berlebih itu kemudian dioksidasi, sehingga terjadi proses kerusakan pada pembuluh darah yang memunculkan plak dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kolesterol itu baik sekali untuk pembentukan hormon, untuk sel tubuh kita, karena membran sel kita butuh ya kolesterol. Jadi sebenarnya dia bersahabat kita sepanjang kita mampu mengendalikan dia ke level yang aman untuk tubuh kita. Saya kira demikian. Mungkin sistem simpatiknya jalan ya, Dok. Si otot. Ini ada Ibu Chosin Zat akan bertanya kah? Oh iya. Saya mau tanya sedikit nih mengenai masalah bagaimana kerjasama usus besar sama usus kecil dalam pencernaan. Kalau kita minum kaplet yang ternyata tuh keras, tidak bisa dihancurkan di usus besar, apakah itu bisa masuk ke usus kecil? Jadi kalau umpama masuk ke usus kecil, nanti akibatnya gimana? Kalau nggak bisa masuk, berarti kapletnya tuh mungkin nggak berguna atau ya mubazir gitu. Oke, terima kasih. Baik, gimana Tete Indra? Langsung dijawab. Ya, ini harus diidentifikasi dulu itu kapletnya terbuat dari apa itu. Ya, yang sampai nggak bisa hancur sampai ke bawah begitu ya, bisa terjadi begitu Pak ya? Intinya ya, pokoknya ada benda keras yang nggak bisa dihancur, apa bisa masuk usus kecil gitu loh. Nah, ya sepanjang pengetahuan saya terkait dengan bentuk kapsul ya, yang bisa dimasukkan obat di dalamnya, kemudian juga herbal itu di level lambung saja itu sudah dihancurkan ya, karena lambung kita itu di usus bagian atas itu pH-nya saja 1,5 ya, jadi sudah dihancurkan ya, sudah diproses di sana dan didorong ke bawah ya, itu kurang lebih butuh waktu untuk mengosongkan lambung itu ya, kurang lebih 4 jam kira-kira gitu ya. Nah, tapi proses
serapannya baru dilakukan di usus halus. Ya. Jadi kalau kapsul itu komponennya seperti yang standar, yang standard begitu, maka teorinya pada level usus halus ya dia sudah diserap. Panjang usus kita itu kurang lebih 9 meter, ya. Jadi teorinya dia tidak keluar sampai ke bawah begitu ya, sampai ke usus besar gitu ya. Jadi di usus kan lambung kemudian masuk ke usus halus nanti ya. Nah, usus halus nanti baru dibuangnya di usus besar nanti kan ya. Nah, itu panjang 9 meter. Jadi biasanya sih kalau kapsul-kapsul itu sudah terdegradasi, sudah diserap ya sesuai dengan mekanisme proses metabolisme yang kita sebut ya, mulai dari menghancurkan, kemudian menyerap, kemudian mendistribusikan dan seterusnya itu sudah terjadi di level sampai di level usus halus itu sudah terjadi. Ya. Ya, soalnya saya pernah mendengar bahwa ada kapsul yang terbuat dari benda khusus sehingga di lambung dan di lambung itu tidak bisa hancur. Akhirnya bisa dihancurkan di usus besar. Dihancurkan di usus kecil, baru diserap ke seluruh tubuh. Apa itu benar? Iya, iya. Jadi ada memang komponennya. Bahkan itu ada kapsul diagnostik. Itu bisa sampai keluar lagi di bawah. Sampai keluar lagi di bawah. Karena dia sudah dirancang ya untuk dia tidak rusak oleh asam lambung. Ya, tapi dia rusak pada saat dia sudah sampai pada level di usus halus ya, karena ada reaksi enzimatik yang terjadi di sana ya. Betul. Jadi tidak di lambung dia ini kan, tapi ini ada kapsul-kapsul yang khusus dirancang gitu ya, seperti itu. Selama ini image saya adalah kalau sudah sampai usus halus itu tidak ada benda lagi yang lebih besar daripada sari-sari makanan yang sudah dihaluskan. Jadi sudah disaring, sudah dipisahkan di sebelum itu. Bisa masuk dalam sistem pencernaan gitu, Dok. Ya. Oke. Ya. Ya, betul. Baik, Pak Yusuf. Kita kecuali kalau ada kelainan ya, saluran cernanya ya. Jadi ada gerakan peristaltik yang tinggi ya. Ya, sehingga dia bisa mempercepat proses keluarnya makanan atau apa saja yang bentuknya ya. Apalagi kalau dibuat dengan teknologi yang seperti kayak kita makan sayuran gitu ya. Makan sayuran itu ada yang diges gitu, dicerna gitu, ada yang tidak kan. Nah, sehingga dia bisa keluar berupa serat-serat ya di saluran gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya sistemnya, Dok. Ya. Apakah dari lambung, usus besar, terus usus kecil, atau gimana urut-urutannya gitu? Terbalik. Jadi dari lambung, ya, kemudian ke usus kecil, kemudian baru masuk usus besar, kemarin baru dibuang di anus ya, gitu ya. Jadi terima kasih. Gitu, Pak. Oke, baik, Bapak. Saya ini masih banyak pertanyaan yang lain ini. Saya bacakan dulu ya dari Pak Albas. Dokter Indra, yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan umur sudah 60 tahun. Mungkin dokter ada saran terutama makanan atau asupan untuk menambah vitamin, misalnya vitamin D. Makanan apa yang kandungan vitamin D tinggi atau vitamin lain? Selanjutnya, latihan gerak apa yang dapat menggerakkan seluruh tubuh yang diperlukan untuk berbagai umur yang bisa dilakukan dan efektif untuk menjaga imun tubuh. Ya. Nah, untuk makanannya tadi sudah ada ya di atas tuh ya. Nanti dilihatkan slide-nya yang vitamin itu teh. Ada vitamin D itu ya. Ada vitamin A, vitamin D ya. Ya. Nah, mengenai usia 60 tahun ya, tiada kata terlambat untuk kita terus memulai ya. Apa yang harus kita lakukan pada usia segini untuk untuk Dr. Ferry untuk menjaga imun kita ya, menjaga ya. Iya ya.
Ya, tadi ada penjelasan saya secara menyeluruh ya terkait dengan bagaimana saya mulai dari fisik dulu ya. Jadi fisik kita harus, dan menurut saya perintah ini. Perintah untuk tubuh kita tidak boleh diam. Dalam artian selain tidur ya. Itu pun tidur kita bolak-balik sendiri itu ya. Itu di tidur itu memang sudah ada apanya? Gerakan. Ya, sinyal miring kiri, miring kanan, dan seterusnya gitu ya. Artinya, tubuh kita harus dibuat aktif bergerak, ya, sehingga tadi ya sistem limfatiknya menjadi aktif, ya, sel-sel tadi imunnya menjadi aktif, ya, sehingga dengan demikian apalagi ada riset tadi saya sampaikan bahwa otot yang dikontraksikan itu akan menaikkan kemampuan limfosit, monositnya untuk menjadi aktif ya, sehingga dia akan memerankan peran pertahanan ya, seperti tentara gitu ya. Nah, dia akan mengeliminasi tuh virus ya dan segala macamnya yang masuk gitu ya. Nah, jadi sistem imunnya akan menjadi lebih, respon imunnya akan menjadi lebih baik gitu ya. Nah, dengan melakukan olah fisik. Yang kedua, yang saya ingin garis bawahi adalah bahwa tadi ya kualitas spiritualnya, kualitas mentalnya juga harus dibereskan, gitu ya. Kenapa? Karena kita harus meyakini bahwa saat pandemi ini demikian banyak informasi yang kita dapat yang negatif. Sehingga itu akan membuat kita cemas, khawatir, ya, dan segala macamnya itu. Dan itu akan merusak sistem imun, ya, karena keluarnya hormon-hormon tadi yang saya sebut, ya, ada hormon kortisol, adrenalin yang bisa menyebabkan turunnya respon imun kita, gitu ya. Nah, kita harus memunculkan hormon-hormon happiness. Nah, perlunya mental kita tadi, ya, spiritual bahkan ya, mental kita itu harus dibuat tadi bagaimana kita bisa merespon berita itu secara tepat, bahkan kalau perlu jangan kita buka itu, atau berita-berita yang menakutkan itu yang menyebabkan kita kemudian masuk kepada tadi level di mana keluarnya produksi hormon stres. Nah, kalau yang kita kembangkan itu adalah pikiran positif, ya, jiwa yang optimis, ya, kemudian bahkan tadi dengan spiritual di mana kita yakin kalau kita menyerahkan urusan sesudah kita berikhtiar maksimal kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yakin kita bahwa Tuhan itu mampu mencegah dan memperbaiki mekanisme imun tubuh kita, maka dengan keyakinan yang mantap itu akan mendrive proses naiknya mekanisme respon imun menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, ini sangat penting sekarang ini karena begitu gencarnya informasi media yang bahkan mungkin 90% banyak yang menakutkan, mengkhawatirkan dan seterusnya gitu. Jadi ini kita harus cerdas dalam merespon tadi itu. Yang selanjutnya adalah tentu saja yang paling penting di antara yang saya sebutkan sudah cukup banyak ya tadi paparannya adalah bagaimana kita bisa menjaga, karena makanan minuman kita, makanan khususnya itu yang kita masukkan itu 80% itu mempengaruhi imun tubuh kita dari makanan yang kita konsumsi. Jadi kita harus memastikan bahwa makanan itu betul-betul terbebas ya, kalau bisa organik itu jauh lebih bagus. Ya, karena pada saat kita tidak memasukkan organik, ya bisa terjadi mekanisme imun yang berubah, bahkan penyakit-penyakit autoimun bisa muncul. Kemudian karena kita memasukkan sesuatu yang tidak organik, ya, yang tidak natural, ya, sehingga tubuh akan bereaksi berbeda, gitu ya. Nah, inilah yang penting, yang tiga ini penting sekali, ya, selain tambahan-tambahan tadi seperti yang saya paparkan di atas. Jadi makanan itu harus dipastikan, Pak. Bagaimana buah sayur itu harus dikonsumsi secara cukup, ya, dengan gizi seimbang, ya, dan kemudian itu menjadi main kita, ya, karena
saya melihat faktor makanan ini besar sekali impact-nya terhadap anjloknya sistem imun, ya, terjadi perbaikan terhadap berbagai macam penyakit yang kita punya kalau kita tidak bereskan nih faktor makanan. Itu sebabnya maka di makanan itu harus diteliti nih, ya, diteliti itu makanan itu. Jadi sampai begitu perintahnya. Jadi kan ada selain halal dia harus baik gitu, ya, harus baik dari sisi apa? Dari sisi segala macamnya. Jadi tidak hanya halal saja, tapi juga harus baik gitu ya. Dia harus pastikan bahwa tidak ada zat di dalam makanan tersebut yang mengkontaminasi, ya, sehingga bisa menyebabkan kita rusak sistem imunnya, ya, atau menjadi hyperactivities gitu ya, sehingga memunculkan berbagai penyakit autoimun, ya, seperti itu. Ya, yang mengandung pengawet tadi, pewarna, pemanis, pengembang, pemutih, penyedap. Kira-kira gitu ya. Ya. Ya, mungkin ini tadi juga paparan Dr. Indra berkaitan dengan pertanyaannya Pak Bambang yang urusannya tadi kan dengan stres ya, yang akan menurunkan kinerja dari sistem imun kita. Seperti natural killer cell, juga darah putih dan antibodi dalam darah. Nah, pertanyaannya dari Pak Bambang, bagaimana hubungannya stres dengan menurunnya antioksidan di dalam tubuh? Ya. Ya. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada antioksidan, ya, alami, ya. Ada antioksidan alami, ya, ada super SOT, ya, super dismutase, ya, super oxide dismutase, ya. Jadi ada katalase. Jadi dia akan bekerja, ya. Dia akan bekerja. Tadi kaitan antara apa? Kaitan antara apa? Antara stres dengan menurunnya antioksidan ya. di dalam tubuh. Ya, kita tahu bahwa tubuh kita punya kemampuan, ya, untuk defense mechanism, ya. Jadi dia punya kemampuan karena dia ada anti stres, katakanlah begitu, anti radikal bebas. Nah, kira-kira gitu di tubuh kita. Jadi ada, tadi saya sebutkan itu ya, bahwa kalau dia sudah terlewati kemampuannya, terutama pada stres-stres kronik, ya, terutama pada stres-stres kronik, ya, maka dia akan kalah, ya, dia akan kalah, ya, dengan stres kronik yang menjadi agent, ya. Agent yang bisa memunculkan tadi, ya, proses radikal bebasnya muncul, gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kita berjuang untuk bagaimana stres yang kronik ini tidak menurunkan mekanisme kerja, ya, yang ada di internal tubuh kita, yang kalau dia kemampuannya itu terlewati karena dia harus mendetok, ya, radikal bebas yang muncul pada saat orang itu mengalami stres, ya, maka kemampuan yang berkurang ini lama-lama tentu akan menghancurkan tadi itu, ya, radikal bebas ini akan menghancurkan sistem imun tubuh kita, ya. Sama seperti misalnya zat-zat toksik lain, ya, yang bisa menghancurkan kemampuan anti radikal bebas kita tadi yang alami itu, ya, dalam merespon terhadap zat-zat toksik yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi jangan sampai dia terlewati. Kalau terlewati, maka tentu saja kita membutuhkan, nah tadi ya, butuh misalnya asupan-asupan antioksidan bahkan, ya, kita perlukan. Tapi yang lebih penting lagi tentu saja bagaimana kita bisa mengidentifikasi stres tadi, ya, yang harus diputus lingkaran setannya, ya, supaya dia tidak memunculkan radikal-radikal bebas yang bisa mengalahkan kemampuan radikal bebas alami yang ada di tubuh kita. Saya kira demikian, Dokter Ferry. Mungkin nanti kita mesti ngomong tentang manajemen stres, ya. Panjang lagi, ya, karena stres itu mesti di-manage juga. Ya. Bu Sonia, ini ada yang mau bertanya secara langsung nggak?
Ada ini, ada Bu Eba tuh. Bu Eba silakan. Bu Eba ada 544, nggak tahu nih siapa ini. Silakan aja langsung klik aja mic-nya langsung bicara. Silakan. Kalau yang mau bertanya silakan langsung. Oke, nggak berespon Bu. Kalau gitu di pertanyaan Bu. Oke. Langsung Ini di pertanyaan Bu. Halo Bu Ferry. Oke, silakan Bu Eba. Oke, Bukannya- itu silakan. Ya, nggak, saya cuma mau nanya gini Silakan, aja Bu. Dok. Saya kan penderita autoimun, psoriasis vulgaris. Saya minum herbal, saya minum obat dokter juga. Apakah obat dokter ini harus saya minum selamanya atau gimana ya Dok ya? Saya cuma mau nanya itu aja, apakah saya harus jadi tergantung sama obat ini? Karena ada obat, saya juga minum obat yang obat keras juga gitu kan Dok. Saya minum MTX seperti kayak gitu. Terus saya ada diabetes juga. Apakah obat ini harus saya konsumsi selamanya apa saya bisa berhenti gitu loh Dok? Itu aja Dok mau tanya Dok. Terima kasih. Ya. Pertama, Ibu harus punya dulu evidence base untuk herbal, ya. Jadi kalau Ibu punya data evidence base herbal, menurut saya bisa disandingkan, ya, disandingkan dengan Ibu mengkonsumsi obat-obatan tadi, ya, obat-obatan medik kimia, ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita berhasil, ya, memperbaiki, karena prinsipnya penanganan pada penyakit autoimun itu adalah dengan memberi obat-obat tadi, ya, imunosupresi itu artinya dia menekan sistem imun kita. Tentu saja dengan ditekan sistem imunnya tentu punya risiko, ya, apalagi Ibu ada diabetes, ya, yang bisa juga menurunkan sistem imunnya. Nah, tentu saja pemakaian jangka panjang ini tentu akan munculkan risiko. Nah, oleh sebab itu, kalau ada herbal Ibu yang punya data evidence, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, maka menurut saya itu sesuatu solusi yang baik sekali, ya, yang baik sekali, ya, dengan cara tadi yang saya pernah sampaikan bahwa ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan, ya, misalnya langkah mengevaluasi terhadap penyakitnya sendiri, keluhannya sendiri, kemudian dosis daripada herbal dan kemudian dosis daripada obat itu bisa dilakukan pengurangan, ya, khususnya obat-obatan kimia, sehingga dengan demikian dengan membaiknya klinis maupun nanti pemeriksaan penunjang, ya, maka bisa jadi si dokter akan mengadjust, ya, penurunan dosis-dosis, ya, yang bisa dilakukan, ya, apakah imunosupresifnya atau obat-obat yang lain yang dibutuhkan untuk penanganan autoimun Ibu, ya. Nah, saya kira seorang dokter yang bijak dia akan melakukan itu, ya. Kenapa? Karena dia lihat, oh, terjadi perbaikan, dan Ibu juga bisa mencatat dalam tool tadi yang saya sampaikan apa yang terjadi perbaikan selama Ibu melakukan monitoring dan evaluasi pribadi maupun nanti ada report yang bisa disampaikan kepada dokternya, ya, sehingga dengan demikian dokternya sangat bijak nanti dalam memutuskan pengurangan dosis dan seterusnya dan seterusnya. Ya, syukur-syukur nanti betul herbal yang punya evidence tadi mampu untuk menjadikan pengganti. Karena dia prinsipnya herbal diharapkan tentu tidak berefek samping, ya, seperti obat-obat kimia, ya, sehingga itu bisa dipakai lebih long term, ya. Nah, tapi menurut saya tentu semua kita harus hati-hati gitu, ya, sehingga dengan demikian pas nanti tidak terjadi sebaliknya tiba-tiba dengan herbal yang belum dipastikan impact terhadap penyakit kita, kemudian kita sudah mengurangi dosis, bahkan banyak pasien yang lupa gitu, ya, tidak mengkonsultasikan dulu dengan dokternya, sehingga dengan demikian akan muncul tentu
rebound nanti ya terhadap penyakitnya yang mungkin sudah cukup terkendali dengan memberikan obat-obat kimia barat begitu ya. Nah, ini kita harus sangat hati-hati untuk memulai dan kemudian mengevaluasinya gitu ya. Sarannya gitu ya, Dokter. Oke, Ya, Dokter Indra. Terima kasih dokter. Di Dokter Indra kebetulan ini ada Dokter Inong, dokter kulit mau urun rembuk tentang psoriasis, boleh nggak? Oh, silakan. Nah, saya silakan, terima kasih karena ini Dokter. share yang kita harapkan nanti Iya. teman-teman Dokter subspesialis Inong, bahkan monggo. Dokter Inong. Dokter Inong katanya tadi mau share tentang psoriasis. Silakan, Dok. Inong ini Julan. Dokter. Oh, Dokter Julan. ya, silakan. Dokter Inong, apakah masih ada di acara Zoom? Tidak, kalau belum, tadi saya baca dari chatnya. Kita teruskan lagi ya. Ini yang mau bertanya langsung lagi ada Bu Sonya? Yang nomor 5. Ada Bu Ferry. Ya. Ada Bu, silakan tadi ada, saya nggak tahu nih pakai kode 544 kode akses. Silakan yang mau bertanya silakan Pak. Ini mungkin masih mute kali ini. Coba saya sudah unmute. Silakan Pak. Dengan kode 544 ini kode akses nih, saya nggak tahu siapa ini. Silakan yang mau bertanya langsung. Kalau enggak Bu, langsung ke pertanyaan tadi dulu Bu, yang melalui chat. Ya, saya Waktu baca. kita nggak panjang lagi nih. Iya. Dari Pak Anto, apakah hanya berjemur tanpa olahraga tidak bermanfaat? Kemudian juga tadi ada yang menanyakan jam-jam berapa aja sih yang baik, karena banyak yang mengatakan dari jam 8 sampai jam 10, ada yang bilang jam 10. Nah, itu gimana tuh Dokter Indra? Ini masih pada bingung mengenai jam buat berjemur. Ya, berjemur saja tanpa bergerak tentu tetap bermanfaat. Ya, tanpa melakukan olahraga gitu, tetap bermanfaat ya. Akan tetapi kemanfaatan itu juga harus dilihat ya. Kalau semakin tua usia kita, maka kemampuan serapannya juga semakin rendah ya. Jadi di atas 60-an tahun ya 25% yang kita bisa serap kurang lebih ya. Sehingga kita harus bisa mengevaluasi. Nah, sekali lagi nih evaluasi monitoringnya harus ada. Jadi pada saat kita melakukan terapi jemur ya, minimal 15 menit katakanlah gitu ya, 3 kali misalnya ya minimal kita lakukan gitu ya dalam seminggu gitu ya. Kita harus evaluasi. Berhasil tidak menaikkan kadar vitamin D kita ya. Apalagi kalau ada data vitamin D kita berapa pada saat awal ya. Kemudian kita lakukan terapi itu. Evaluasinya harus ada. Jadi harus dilakukan monitoring ya. Nah, tadi pakai tool itu sederhana tadi tuh. Simple. Dicatat tuh berapa vitamin D awal. Misalnya katakanlah kadarnya 15 gitu ya. Nah, saat kita 15 starting ya, padahal targetnya nih 30 sampai 100 gitu loh. Jadi butuh waktu itu kan. Nah, dengan berjemur saja maka dievaluasi berapa lama dan berapa tadi waktu yang kita sudah lakukan 3 kali itu cukup atau tidak untuk menaikkannya. Nah, saya mencoba evaluasinya itu dengan exercise ya. Saya tidak berjemur tapi exercise saja ya. Jadi saya exercise saja ya, ternyata itu memperbaiki juga gitu ya. Ternyata naik dia 2 poin gitu ya. Tapi nggak sampai ke level bagus kan gitu ya. Nah, kalau Bapak nanti berjemur, dievaluasi, maka akan kelihatan nanti. Nah, sekarang waktunya kapan? Ya, nah waktu kapan ini ada cukup panjang ya ininya. Tetapi poinnya adalah semakin siang kita berjemur, ya itu bisa lebih lama. Karena itu ada perbedaan panjang gelombang dari ultraviolet itu. Tapi kalau semakin pagi kita semakin sedikit, semakin jangan lama berjemurnya, ya. Karena ada perbedaan panjang gelombang itu ya, sehingga di atas jam 10 itu.
ya, di atas jam 10 kita bisa lebih lama, misalnya setengah jam. Nah, tapi kalau pagi kita sarankan lebih simple waktunya, jadi 15 menit, ya. Tapi kalau bisa tiap hari lebih baik, gitu ya. Nah, tinggal monitoring, ya. Kalau nggak ada monitoring evaluasinya, kita nggak bisa lihat nih kemajuan kita berhasil nggak mencapai level di atas 30 atau mungkin di tengahnya antara 30-100 itu, jadi sekitar 60-70. Ya, apalagi sekarang dengan adanya COVID, ya, maka itu juga mempengaruhi salah satu faktor risiko ya untuk terkenanya COVID kan gitu ya, salah satu faktor risiko gitu ya. Sehingga kita harus memastikan ya, dan waktu serta teknisnya juga kita harus tahu bahwa yang terpapar serapannya paling tinggi itu ada di telapak tangan dan di tengkuk gitu ya. Nah, kita harus paparkan itu ke matahari kurang lebih sekitar 15 menit ya. Minimal ya tadi seperti yang. Nah, kalau di atas jam 10 bisa lebih lama ya, 30 menit ya bisa kita lakukan karena perbedaan panjang gelombang dari ultraviolet ya. Sehingga ada risiko kan ultraviolet yang terpapar berlama-lama pada panjang gelombang tertentu ya memunculkan radikal bebas ya, bahkan mungkin kalau di luar itu sering terjadi adanya kanker kulit dan seterusnya gitu ya. Kaitannya ultraviolet A dan B ya, Dok? Iya. Oke. Dokter, ini ada lagi menyambung yang tadi pertanyaan Pak Wijanarko yang mantan COVID. Beliau sekarang ini sih sudah sehat walafiat. Dia maksudnya tuh apakah sekarang ini sudah ada lab atau alat yang bisa mengetahui seseorang pernah terpapar COVID atau tidak? Rasanya belum ada ya? Itu tadi kita lihat dari PCR-nya ya? Iya, bukan imunoglobulinnya ya. Jadi kan dia nanti membentuk imunoglobulin G gitu ya. Kalau dia pernah terpapar, G-nya reaktif tuh, ya. Imunoglobulinnya. Tetapi itu tadi bahwa proses pembentukan imunoglobulin pada orang itu berbeda-beda gitu ya. Ya, tergantung tadi itu ya respon imun tubuhnya ya. Tapi harusnya sudah ada ya. Cuman undetected kah? Ya cukup nggak kadarnya sehingga dengan demikian kan ada yang makanya ada yang kalau divaksinasi itu ya kan itu juga poinnya itu ya vaksinasi kemudian direspon ya terbentuknya imunoglobulin antibody terhadap vaksin tadi ya. Nah, itu yang diukur tuh. Nah, kalau kadarnya misalnya masih cukup ya maka dia bisa survive. Tapi pada saat kadarnya rendah bisa jadi dia terpapar lagi. Kan pernah ada kasus itu ya di Cina kalau nggak salah ya. Nah, itu. Jadi kita perlu mengevaluasi ya untuk memastikan kadar antibodi kita itu memang cukup ya. Nah, sehingga dengan pemeriksaan ada itu pemeriksaan ininya. Mungkin di Prodia perlu di itu ya teh kayak vaksinasi juga. Ya, Dokter Ferry. Jadi antibodinya yang dicek juga. Ya, jadi bisa dilihat nanti selain yang tadi yang kualitatif ya bisa berupa reaktif atau tidak gitu kan, ya. Tapi bisa diukur kuantitatif gitu misalnya ya. Ada cut off point-nya gitu ya. Sehingga dengan demikian nanti kita bisa tahu kita perlu kalau vaksinasi ada, misalnya kita perlu nggak divaksinasi gitu ya, seperti itu ya. Gitu. Untuk ngecek antibodinya ya. Ya. Oke. Baik, Dokter, ini ada lagi dari Pak Samsugito. Apakah lipoma bisa disembuhkan tanpa operasi atau harus dengan operasi? Ya. Oh, ini lipoma maksudnya? Ya, bukan limfoma ya. Lipoma. Ya. Tadi bahwa sembuh itu hak prerogatif Tuhan, kita hanya melakukan usaha ya Pak ya. Usaha untuk bagaimana terbentuknya lipom itu pada dasarnya kan seperti tumor jinak. Nah, tumor jinak. Jadi artinya ada proses perubahan pada level gennya sehingga dia kemudian jadi nyeleneh kira-kira gitu ya. Sehingga dia membentuk benjolan, tumor namanya itu ya, yang jinak gitu ya.
Itu yang disebut lipom ya. Isinya adalah lemak gitu. Nah, karena mekanismenya terjadinya itu ada faktor penyebab ya. Nah, kalau faktor-faktor penyebabnya tadi kemudian reduce ya, maka bisa jadi mekanisme imun tubuh kita itu mampu mengeliminirnya ya. Dan itu pada kasus dalam praktek gitu ya, itu ada tuh yang mereport bahwa saya dulu ada benjolan yang dikonfirm oleh dokter ya, apalagi dokter ahli sudah menyebut bahwa ini lipom gitu ya. Kemudian dia mengecil dan kemudian hilang gitu. Ya. Jadi itu ada hal demikian terjadi gitu ya. Karena apa? Karena memang mekanisme penyebabnya berhasil diatasi gitu. Sehingga dengan demikian itu sangat mungkin apalagi Tuhannya mengizinkan ya, dengan doanya dan seterusnya gitu ya, dengan keyakinannya, kemudian melakukan mulai dari exercise, kemudian makanan diperbaiki semua, segala macamnya, lifestyle semua, ya, maka sangat mungkin terjadi perbaikan. Bahkan saya ingin menyebutkan kanker, bahkan itu apa? Bisa terjadi proses perbaikan, bahkan sembuh itu. Ya, ada orang yang dinyatakan kanker, kemudian sesudah sekian lama, ya dia kemudian sampai dia membuat buku itu ya, ada berpikiran positif segala macam itu ya, yang dia kembangkan kemudian, ya sehingga memunculkan hormon-hormon penyembuhnya, ya, hormon happiness, sehingga menyebabkan sistem imunnya mengeliminir ya sel kankernya ya, dan itu sangat dimungkinkan. Gitu. Terima kasih. Oke, Dr. Indra. Bu Ferry. Ya. Bu Ferry, Ya. ini ada yang dari tadi 544-550 mau bertanya, udah lama banget. Silakan Bapak atau Ibu. Silakan. Tadi katanya speakernya, saya udah nyalain speakernya nih. Mic-nya udah saya nyalain, silakan. Silakan langsung bertanya kepada Dr. Indra jika memang mau bertanya. 544-550 ini. Mic-nya belum dibuka kayaknya bahwasanya. Saya nggak tahu Dr. Inung di mana, pakai nama apa ya? Dr. Inung, ntar saya searching dulu. Apa namanya sendiri ya? Namanya pakai nama apa ini? Biasanya sih Dr. Inong. Ini yang 544 namanya ya, kok nggak ada keluar ya? Jadi bertanya kah? Ya itu, ini kan sebetulnya jadi bertanya apa enggak nih? Oke, Pak Saiful Said, silakan Pak Saiful Said, saya akan buka. Pak Saiful Said, silakan Pak Saiful Said. Bapak mau bertanya, Pak? Oke, selamat sore semuanya. Ya. Halo. Saiful, ya. Silakan Pak, langsung. Ya, silakan Pak Saiful langsung. Baik, selamat sore dok. Selamat sore Pak Saiful. Ya, saya tertarik dan dokter katakan mengenai di tubuh kita ada indikator-indikator yang mengetahui imun kita turun atau enggak ya. Salah satunya adalah karena demam, flu, dan lain sebagainya. Nah itu saya alami dok. Dimana kalau saya olahraga agak lama, itu enggak lama itu saya mulai timbul demam. Demam, istirahat, dia turun. Tapi kadang-kadang demamnya terus meningkat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan imun? Apakah cukup dengan suplemen mengkonsum vitamin C, D, atau E, dan berapa dosisnya? Atau boleh tidak kita tambahkan lagi, kita konsum khusus suplemen yang untuk meningkatkan imun, dok? Mohon pencerahannya, dok. Terima kasih, dok. Saya mau klarifikasi dulu tadi ya Pak, bahwa pada saat Bapak olahraga, kemudian badannya panas gitu ya, demam gitu ya. Iya, iya. Ya, nah itu suhunya berapa ya Pak? Karena kalau dia jelas seseorang yang berolahraga, ya itu tubuhnya akan meresponnya karena
saat kontraksi otot dan segala macam itu terjadi, maka akan terjadi proses penaikan suhu. Jadi kalau Bapak pegang ya, misalnya pada kaki yang Bapak banyak pakai untuk exercise gitu ya, jadi itu akan terasa panas itu. Jadi di kaki itu terasa panas karena tadi itu tubuh merespon dengan olah fisik itu berupa kenaikan suhu ya. Nah, tetapi kenaikan suhu itu dijaga oleh tubuh. Ya, ada mekanisme tubuh itu kemudian kalau dia melebihi sekian kemudian dia akan turun sendiri gitu. Jadi itu mekanisme tubuh yang mampu mengembalikan ke dalam keseimbangan. Tetapi kalau misalnya pada saat Bapak melakukan itu exercise itu ternyata suhunya melebihi misalnya di atas 37,2 ya. Berarti itu tidak normal dan kemudian dia kemudian turunkah atau dia tetap sekian lama atau seperti apa? Atau nah ini harus dilihat dulu ya bahwa kalau dia tidak turun ke level normal ya, maka kita curiga ya ini ada sesuatu. Tapi kalau Bapak hanya terjadi itu pada saat Bapak olahraga, menurut saya ini kita belum bisa mengidentifikasi secara persis bahwa apakah ini ada mekanisme imun yang terganggu di tubuh Bapak gitu ya. Kita belum bisa memastikan. Jadi kita harus, kayak yang saya maksudkan tadi ada demam itu, kita tidak olahraga, tapi kita merasakan tubuh kita itu tidak fit ya. Suhunya kalau dicek 37,3 gitu ya, 37,4, kemudian dia bisa turun lagi normal. Kemudian suatu saat dia bisa muncul lagi 37,4, 37,5, kemudian dia turun lagi. Nah, kalau kita punya alat tadi monitoring ya, monitoring evaluasi, kita bisa melihat, jangan-jangan saya ini memang ada suatu proses imun yang kurang baik ini yang terjadi di tubuh saya. Kok dia naik ya di atas 37,2 ya misalnya ya. Nah, itu alat monitoring itu bisa dipakai menjadi satu pengevaluasi ya untuk sikap kita harus periksakan ini ya. Apakah kita ada penyakit yang mencurigakan ya untuk penyakit imun autoimun dan seterusnya gitu ya. Itu yang saya maksud tadi penjelasan pada saat adanya demam-demam. Nah, kalau kaitan kedua pertanyaannya adalah apakah ada suplemen ya Dr. Ferry ya, suplemen yang bisa untuk memperbaiki tadi ya. Jadi tadi mekanisme tadi yang saya sampaikan mulai dari disebut dengan detox ya, detox, kemudian itu bisa menggunakan berbagai macam ya suplemen ya. Tapi namanya suplemen, Pak. Suplemen itu artinya penambah, pelengkap. Gitu ya. Jadi kalau Pak bisa memperbaiki dari sisi makanan, minuman, tadi lifestyle, pola hidup dan seterusnya, itu jauh lebih baik. Nah, kalau ditambah dengan suplemen melengkapi. Gitu ya. Nah, yang bisa diberikan suplemen itu pun juga bagusnya adalah suplemen yang memang sudah ada catatan saintifiknya ya, catatan ilmiahnya bahwa itu sudah ada riset seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Sonia ya. Ibu Sonia ya. Ada antioksidan ya, Ibu Sonia ya. Ada antioksidan yang sudah diriset, ditemukan dan ini ya sudah bahkan dengan evidence bahkan ya yang bisa menjadikan dia cukup representatif untuk kita gunakan sebagai pelengkap untuk memperbaiki tadi ya. Kalau dia berfungsi sebagai antioksidan berarti dalam mencegah radikal bebas merusak sel kita gitu ya. Jadi dia sebagai antioksidan di sana. Nah, bisa dipakai produk-produk seperti itu. Nah, bagaimana dengan herbal misalnya ya? Herbal seperti itu juga sama. Semakin kita punya data evidence yang dipertanggungjawabkan, maka dia akan jauh lebih baik kita konsumsi. Saya kira demikian. Kamu Ferry, Pak Yun, dikit nih. Pengalaman dikit kaitannya dengan Bapak itu tadi. Bisa nggak ya? Halo? Ya. Ya, saya mau bagi pengalaman sendiri mengenai kasus panas dingin tadi, olahraga. Saya pernah alami
sampai ke dokter spesialis manapun juga. Ya. Jadi saya mengalami kayaknya overactivity. Jadi Ya Pak, kok berhenti? Oke, Bu Ferry, Pak Yun akan bicara langsung dari tadi. Speaker sudah saya buka. Ada Ibu Febrina Tarigan juga. Silakan. Ada pertanyaan beberapa lagi sementara waktu. Dokter Mas Inong, sore, ada boleh Dokter saya Inong bertanya? Ya, ada Dokter Inong juga nih. Bu, Boleh saya bertanya Pak dulu? Yun tadi udah bicara dulu di Bu. Silakan Pak Yun. Habis Ya, ini terima Dokter kasih. Inong mungkin. Silakan Pak Yun. Ya, terima kasih, Bu. Pak Dokter, apa dengar suara saya, Pak Dokter? cukup Ya. Pak Yun ya. Iya, Pak. Ini Dok, saya tadi mendengar pengalaman dokter sendiri. Halo, tadi saya dengar pengalaman dokter sendiri. Kalau dokter pernah turun dari berat 70-an menjadi 60-an. Nah, ini juga saya alami, Dok. Kira-kira 5 tahun yang lalu saya masuk rumah sakit. Berat saya 72,5. Nah, turun sampai 61 kilo, Dok. Nah, sampai sekarang itu tidak bisa naik-naik lagi, Dok. Nah, itu kenapa, Dok ya? Apakah masih bisa untuk di-up lagi sampai 70-an lagi? Karena tidak sesuai dengan tinggi dan berat badan saya. Tinggi saya 178, Dok. Sekarang malah turun, berat saya cuma 59. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya, Dok? Terima kasih, Dok. Baik, Dokter Indra, silakan. Yang pertama, Pak Yun, kita harus identifikasi dulu. Ada faktor atau tidak yang bisa menurunkan berat badannya, ya. Penyakit ada atau tidak? Gitu. Ya, kalau Dok, ada penyakitnya, ya penyakitnya yang harus dibereskan dulu, ya. Kalau ada penyakitnya nih, ya. Saya potong dulu sebentar, Dok. Dok, ya. saya potong sebentar. Nah, waktu itu saya masuk rumah sakit karena saya jatuh di kamar mandi. Nah, tapi setelah dibawa ke rumah sakit, dicek keseluruhannya, tidak ada penyakit yang ditemukan walaupun sudah masuk lab segala macam, ronsen, dan dokter bilang nggak ada apa-apa katanya. Itu dokter penyakit dalam yang periksa saya. Nah, sehingga 5 hari dari dirawat di rumah sakit, saya disuruh pulang, Dok. Sampai sekarang alhamdulillah memang penyakit nggak ada ya, kecuali flu-flu ringan atau batuk-batuk ringan itu memang ada. Nah, tapi berat badan tidak bisa naik walaupun saya sudah minum vitamin, minum madu, herbal dan lain-lain, tetap aja, Dok. Sekarang ini masih tetap di 59 gitu loh, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, jadi pengalaman saya bahwa faktor sebabnya itu pasti ada, ya, pasti ada. Karena tadi itu tubuh turun ke level yang sudah tidak seimbang, ya. Jadi kalau imbang itu adalah di level di mana antara tinggi dan berat badan itu pada level, misalnya contoh tinggi Bapak 175 katakan, berat 78, idealnya Dok. itu kurang lebih 67,5 gitu ya. Ya. 178 bahkan ya. Nah, jadi berat idealnya antara 67,5 sampai 70 katakanlah. Gitu ya. Ya, maka kalau dia turun sampai 59, itu mungkin dia belum temukan dokter itu penyebabnya. Ya, jadi pemeriksaan yang standar yang Bapak lakukan di rumah sakit itu belum menemukan faktor-faktor sebagai agen atau penyebab dari terjadinya penurunan itu. Itu yang pertama dulu yang penting. Jadi dokter itu harus cari, gimana pun juga dia harus menemukan faktor yang menyebabkan. Nah, salah satunya penyakit autoimun pun juga itu bisa tidak diketahui, tahu-tahu terjadi proses penurunan berat badan ya secara bertahap gitu dan seterusnya ya, sehingga dokter harus temukan ya faktor itu. Dokter gizi bahkan perlu dilibatkan untuk melihat apakah aktivitas Bapak, kemudian konsumsi nutrisinya seperti apa, gitu ya, sehingga bisa dipastikan bahwa konsumsi nutrisi yang Bapak masukkan itu terpenuhi. Jadi gini,
yang masuk 10, keluar 10, ya, kalorinya nih ya, ini energinya, maka berat badan tidak turun. Tapi kalau yang masuk 10, keluarnya 15, berat badan turun itu. Ya. Jadi kalau yang masuk 10, keluarnya 5, ini berat badannya naik. Jadi prinsip menaikkan berat badan itu seperti itu. Tetapi tentu saja berat badan itu bisa naik kalau faktor-faktor yang menurunkan itu tidak ada gitu ya. Jadi artinya usaha kita untuk menaikkan berat badan dengan berbagai cara itu bisa menang kalau faktor-faktor yang menurunkan tadi tidak kuat gitu. Nah, jadi saran saya tetap harus dikonsultasikan kepada ahlinya untuk mengevaluasi ya kenapa terjadi itu. Ya. Contohnya lagi ya, orang-orang sekarang ini dihadapkan dengan suatu stres kronik ya karena pada pandemi ini, ya. Ada seorang dokter yang menginformasikan dia sekian jam praktek gitu terjadi penurunan berat badan sampai sekian puluh kilo itu, ya. Itu sampai terjadi begitu, ya. Nah, karena ada faktor pemicunya, ya. Dia menggunakan APD lengkap dan segala macamnya, dia berada pada stres tinggi dan segala macam. Itu masukannya itu kalah gitu ya dengan keluarannya. Nah, jadi faktor-faktor seperti itu harus kita cari dulu. Nah, sekarang apa usaha? Karena kalau faktor itu tidak kita temukan, maka usahanya ini tidak optimal gitu ya. Usahanya tidak optimal karena kejar-kejaran antara faktor yang nurunin dan faktor naikin. Contoh ya. Tadi Bapak sudah makan herbal katanya ya, herbal. Nah, tapi bisa jadi kalah tuh herbalnya gitu. Contoh ya, kalau Bapak herbalnya misalnya mengkonsumsi probiotik gitu ya. Probiotik itu dia memperbaiki itu ya, memperbaiki mikroba usus, kemudian juga akan memperbaiki sistem pencernaan kita ya, memudahkan dan segala macam itu, membuang zat-zat racun ya. Nah, kalau diberikan ini misalnya, diberikan itu, maka bisa jadi ada kemudian perbaikan dalam metabolisme tubuh kita. Nah, perbaikan dalam metabolisme tubuh kita bisa mengembalikan berat badan menuju normal. Tapi bisa kalah kalau faktor yang menurunkan itu nggak ketemu. Ya. Nah, sehingga dengan demikian kita perlu, atau ini kerja keras dari dokter untuk bisa menemukan. Ya, sehingga dengan demikian dibereskan dulu penyebabnya, kemudian usaha kita adalah tadi cukup dengan mengatur sebenarnya ya, mengatur input ya, masukkan kalori dengan keluaran itu harus lebih banyak input kalau kita mau menaikkan berat badan gitu ya. Nah, dengan berbagai cara yang bisa ditempuh ya, selain faktor-faktor makanan ya, kita mengkonsumsi herbal yang bisa memicu nafsu makan dan segala macamnya gitu ya. Saya kira gitu ya, Pak. Iya, Dok. Apa saya harus konsultasi lagi dengan dokter yang merawat saya 5 tahun yang lalu itu, Dok? Ya, tidak bisa ke sana kalau memang data Bapak buat lengkap di sana. Sehingga dengan demikian nanti dia tidak perlu lagi memeriksa macam-macam gitu ya untuk memastikan bahwa penyebab daripada terjadinya penurunan berat badan yang cukup besar ini ditemukan gitu ya. Jadi pemeriksaannya bisa lebih gitu ya. Karena banyak sekali Pak faktor yang bisa menurunkan berat badan ya Pak. Orang yang defisiensi imun, ya, defisiensi imun bisa terjadi tuh penurunan berat badannya ya. Dan bahkan drastis itu bisa terjadi ya. Dan seterusnya ya. Jadi harus dicari untuk Bapak. Terima kasih. Oke Pak, Dok. Makasih Dok. Oke, ini sekarang kita ke Dokter Inong ya. Ya. Dokter Inong silakan. Terima kasih Dokter Inong. Ya, terima kasih banyak Dokter Ferry, Bu Sonia, terima kasih Dokter Indra, terima kasih banyak buat Bapak Ibu sini. Saya mau nambahkan sedikit sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin. Semua yang disampaikan oleh Dokter Indra zaman tadi saya sangat setuju ya, termasuk semuanya. Karena saya juga mau sharing, saya adalah penderita lupus sistemik SLE. Tapi remisi. Tidur, jadi nggak minum obat. Jadi bisa itu satu keadaan, termasuk tadi Ibu yang penderita psoriasis, Bu, bisa loh kita nanti tidak terjadi, tidak lagi keluar itu resi kulitnya, jadi nggak ada, nanti nggak ngelupas lagi, nggak merah lagi, itu bisa. Tapi selama belum, sebaiknya memang diminum, ya kan? Karena itu bisa menyerang sendi, kalau psoriasis bisa jadi sendi-sendi lutut misalnya jadi bengkak,
atau sendi tangan bisa bengkak, atau kalau memang psoriasisnya berat. Nah, jadi autoimun ini memang sulit sekali ditebak, betul ya Dokter Indra ya? Jadi kalau saya memang keturunan dari pihak ibu, jadi dari nenek semuanya itu keturunan. Saya baru muncul 4 tahun yang lalu karena stres berat. Semenjak saya maju untuk suatu kasus, waktu itu maju di TV untuk suatu kasus dan makin banyak orang yang datang untuk kasus itu, saya jadi stres berat di bawah sadar gitu. Jadi itu terpicu muncul. Jadi kalau boleh saya usul Bu Sonya, Dokter Indra juga mungkin setuju, Dokter Ferry, boleh nggak nanti ada sesi tentang tadi pengelola stres, itu penting sekali loh. Boleh, ya. Boleh banget. Itu penting, mungkin dengan dokter SPKJ atau psikolog senior yang memang biasa menangani seperti itu. Jadi kita bagaimana sih mengelola stres ini supaya nanti nggak muncul. Jadi saya khas sekali itu kalau lagi stres berat itu ada timbul gejalanya ringan. Nah itu biasanya saya istirahat. Saya nggak praktek semuanya, pokoknya saya udah semuanya saya santai, yang lihat yang lucu-lucu, nggak mau buka berita gitu. Mungkin bisa jadi untuk ibu juga mungkin bisa tolong dicari kesenangan kita, nggak usah nonton berita Bu. Bahkan saya keluar loh dari grup WA yang kerjanya saling menghujat, saya keluar. Jadi saya nggak mau, di sini saya minta maaf, saya nggak bisa karena di sini karena kerjanya saling menghujat, bukannya berteman, kita umurnya udah tua. Saling mendukung gitu karena memang kita umurnya sedikit lagi gitu. Nah, itu malah saling menghujat, saya keluar. Jadi gitu aja mungkin tambahan dari saya. Bisa loh berhenti obat nanti kalau emang psoriasisnya remisi. Mudah-mudahan ibu yang tadi penderita psoriasis masih dengar saya. Itu aja tambahan. Terima kasih banyak loh Dokter Indra, Dokter Ferry. Terima kasih Dokter Inong ya. Keren banget, bener cocok. Saya juga minum herbal, tapi herbalnya bener-bener herbal yang asli Dok. Jadi benar-benar asli yang dari profesor dari IPB, ya itu saya cocok. Jadi memang beneran dari itu dia tumbuh-tumbuhan, maksudnya ya seperti misalnya dia ada okra, kemudian apa tuh dipotong-potong, kemudian disuhu dengan suhu khusus karena profesor memang ahli herbal, dianya di suhu khusus, tidak ada pengawet, ya kita simpan di kulkas, diseduh air mendidih, kemudian diminum, itu aja. Tapi saya alhamdulillah cocok. Itu. Di samping tadi kelola stres. Jadi emang jangan sembarangan lo minum herbal banyak. Pasien saya itu yang jadi parah banget, jadi osteoporosis karena ternyata herbalnya ada kortikosteroidnya ya, Dokter Indah ya. Barangkali Dokter Indah juga banyak ngalamin ini. Dokter Inong, Dokter Inong, masuk ke grup kita aja Dok. Grup kita positif semua Dok, nggak ada negatif. boleh nanti saya masuk. Alhamdulillah loh, saya nggak minum obat nih udah lama. Alhamdulillah, sempat waktu itu bed rest sekitar 3 bulan saya bed rest sempat karena berat gejalanya. Tapi habis itu saya nggak minum steroid sampai sekarang. Alhamdulillah nggak ada minum obat karena tadi saya coba ini sama barangkali kalau yang Muslim nih di sini dicoba puasa Daud. Tapi pelan-pelan dulu ya dicoba ya. Karena saya ketolong tuh waktu itu karena puasa Daud. Mungkin juga saya nggak makan aneh-aneh kali ya karena puasa. Biasanya suka ngemil yang aneh-aneh juga. Itu kan pengawet, pewarna buatan. Nah, satu lagi, makanan sehat, penting sehat sekali, saya setuju. Jadi semua makanan kita itu benar-benar sekarang yang tidak pakai pengawet, nggak ada minuman kemasan. Gula juga gula aren ya, sedikit aja, semuanya juga kopi asli ya, bahkan giling sendiri. Semua teh juga kalau bisa teh daun, semuanya asli. Termasuk kelor, saya kelor daun yang dikeringkan ya. Bisa dibeli di ini. Jadi benar-benar nggak, takutnya kalau bubuk dimasukin apa gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, tambahan dari saya. Dokter Inong, thank you banget. Thank you ya. Bagus sekali Dokter Inong. Saya ulas sedikit Dokter Ferry. Sahabat saya nih. Silakan Dokter Indra. Dokter Ferry, saya ulas sedikit ya. Tadi Dokter Inong sempat menyebutkan kita bahwa beliau melakukan upaya berupa puasa. Nah, tadi saya singgung sebenarnya bahwa spiritual itu sudah dilakukan risetnya ya terkait itu. Bagaimana autofagi ya, autofagi yang terjadi itu meregenerasi sel ya. Meregenerasi ya sel sistem imun kita ya. Kemudian bagaimana mendetoks ya, karena dengan puasa itu maka tubuh kita dibiarkan menggunakan komponen ya untuk menjadi energi itu
karbohidratnya sudah habis gitu ya, lemaknya ya, cadangan-cadangan yang diambil. Jadi yang berlebih-lebih itu diambil semua, dibuang gitu ya. Nah, dibuang dengan pembuangan yang menarik gitu ya, dengan minum yang cukup nanti ya, tidak harus boleh kurang, sehingga dengan demikian proses mulai dari metabolismenya diperbaiki. Ya, kemudian mekanisme autofagi yang terjadi itu pada orang yang berpuasa itu ya, sehingga dia bisa mengeliminir. Bisa dijelasin nggak autofagi? Mungkin ada yang nggak ngerti. Oh ya, autofagi itu adalah di mana tubuh kita sel punya kemampuan tuh untuk memakan sel yang sakit gitu ya, untuk repair bahkan ya, gitu ya. Tapi yang menarik ya, sampai seorang profesor Jepang, kemudian dia dapat Nobel itu ya dengan Yamanaka Factor, betul nggak dok? Iya, siapa namanya? Yamanaka, Profesor Yamanaka. Ya, gitu ya. Nah, karena ada mekanisme di tubuh itu yang mampu tadi ya memperbaiki sel-sel kita yang mengalami sakit ya dan segala macamnya. Jadi regenerasi tadi yang saya sebut restore gitu ya. Kemudian selain itu tentu dia juga mendetok ya, karena membuang zat-zat racun ya, sisa-sisa ampas metabolisme ya. Kemudian dia juga menaikkan respon imun ya, tadi dengan sel-sel yang lebih baru dengan kualitas yang berbeda gitu kan. Nah, sehingga itu semua 3 mekanisme tadi ya, mulai dari detox-nya terjadi, kemudian defense-nya terjadi, kemudian restore-nya terjadi. Ini keren nih. Jadi saya sengaja hanya menyinggung tadi poin spiritual bahwa ini sudah ada banyak penelitian terkait itu. Jadi kalau kita mau mendetok dan ketiga mekanisme tadi, puasa salah satu yang bahkan di Barat itu dipakai sebagai terapi sekarang. Terapi untuk penyembuhan berbagai penyakit. Ya, apalagi cancer segala macamnya yang membutuhkan mekanisme imun yang lebih kompleks dan lebih baik gitu ya, dengan memastikan asupan gizinya tetap bagus gitu ya, karena orang yang berpuasa itu harus juga mengerti mengenai bagaimana gizinya tidak boleh ada defisiensi gitu ya, sehingga itulah perlunya gizi yang gitu ya. Nah, itu ada ahlinya nanti yang bisa bicara itu, bagaimana kita bisa mengemas kita berpuasa tetapi dengan gizi yang tetap berkualitas ya, gizi seimbang tadi ya, sesuai dengan food combining gitu ya. Saya kira demikian. Oke, Dr. Indra, ini waktunya udah 4:30. Bu, kasih kesempatan Bu, ada pertanyaan 2 lagi nih Bu. Ini udah dari tadi. Silakan Pak Minmawan. Ya, betul. Pak, silakan Pak, langsung Pak. Terima kasih Bu. Singkat aja Pak ya, soalnya waktunya habis. Ya. Istri saya itu kena diagnosis Lewy body, dok. Jadi kalau dari MRI itu terjadi pengendapan di vaskuler, kemudian apa namanya penyakitnya? Sorry. Lewy body, apa namanya demensia Lewy body. Jadi kalau menurut medis itu ada kerusakan protein di dalam selnya, di dalam sel saraf. Ya, selain itu dari MRI itu ada atrofi atau pengerutan di fronto sama temporal. Dan ada kerusakan di talamus. Yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan herbal. Sekarang kan sedang ramai dengan stem cell itu, Pak. Stem cell itu produksi dari New Zealand, ada Jepang, yang itu merupakan sel awal yang perkembangannya itu begitu cepat. Nah, saya mau mencoba, beneran ketemu Dr. Indra itu, saya mau konsultasi, karena harganya cukup mahal itu, di atas 1 juta. Gimana menurut Dr. Indra? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Iya. Silakan Dr. Indra. Jadi ini salah satu penyakit degeneratif ya, penyakit kronik yang termasuk yang kenapa kok penyakit kayak gitu tuh susah sih disembuhin gitu, kira-kira gitu ya. Nah, kalau tadi 3 mekanisme tadi dilakukan ya, dengan segala macam ikhtiarnya tadi yang saya sudah paparkan ya, mulai dari detox, defense, ya, kemudian restore gitu. Nah, kita berharap itu tergenerasinya terjadi. Meskipun ya penelitian dulu mengatakan di saraf itu sulit terjadi regenerasi, tapi ternyata evidence base-nya sekarang itu
bisa terjadi regenerasi, Pak. Nah, jadi ini suatu harapan yang menurut saya menarik sekali, bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang ternyata bisa. Nah, jadi kalau kita bisa melakukan optimalisasi di sana, ya, ditambah tadi ya Bapak kepengen untuk memakai produk berupa apa tadi itu? Stem cell hewan maksudnya, Dok. Ya, betul. Stem cell. Stem Karena cell dari stem cell, hewan. ya, stem cell itu perlu kita buktikan bahwa karena teknologi ini sangat sekarang, akan tetapi Dr. Indra terputus-putus suaranya. Teknologi yang sangat rumit. Dr. Indra, kita harus bisa memastikan dengan data, literatur segala macam. Dok, suaranya Sudah putus-putus, kita- Dr. Indra. Halo? Ya. Suaranya putus-putus. Ya, sesudah kita meyakini bahwa secara evidence base dia adalah salah satu kandidat ya. Iya. Perlu ada meyakini hasilnya ya, Dok. Dr. Indra, kemana suaranya menghilang? Bu, udah ini soalnya waktunya udah selesai. Iya. Tapi lepas dari itu saya sangat menarik. Mohon kalau bisa dikasih ringkasannya hasilnya, baik berupa melalui email dan lain sebagainya. Saya kira ini sangat bagus ya, karena herbal itu di tropis di kita itu cukup banyak dan kita kalah dengan Cina. Sedangkan itu memang sangat bermanfaat yang kita tinggalkan, sangat eman-eman kondisi seperti ini. Kalau bisa ringkasan ini bisa diabadikan dalam bentuk dalam bentuk dokumen atau dan lain sebagainya. Baik, Pak Minawan, nanti saya akan kirim ke Bapak karena Bapak ada di WA admin kami, Pak. Ya. Oh, Saya akan kirimkan PDF-nya. Baik, Pak Minawan, saya udah cek ke Bapak. Nah, itu Dr. Indra sudah kembali. Iya. Oke, Dr. Indra sudah balik. Ini ada Bu Febrina dari tadi mau tanya nih, Bu, mau kasih kesempatan lagi enggak? Ada 2 pertanyaan melalui WA saya, nanti saya privately ke Dr. Indra ya. Boleh kan Saya ya, coba Dr. Indra ya? karena waktunya Dr. Indra masih punya kelonggaran waktu nggak? Masih ada kelonggaran waktu, Dr. Indra? Halo, Dok? Sinyalnya nih, Bu. Sinyalnya Dr. Indra nih. Oke, saya rasa mungkin kita tutup aja nih, Bu. Mungkin ada Dr. Indra kegiatan. belum kembali dulu nih. Oh, mana ini? Aku Dr. mau share Indra? screen. Dr. Indra, aku mau share screen yang terakhir nih, Bu. Sinyalnya hilang, Bu. Kalau mumpung nggak apa, Dr. Indra nggak ada nih, saya mau sedikit. Silakan Pak Minmawan, Bapak mau bertanya? Oh iya, jadi memang herbal itu sangat menarik. Tapi khususnya tentang istri saya tadi kan menurut dokter sekarang itu kan Alzheimer itu karena terjadi atrofi otak itu pengerutan kan nggak bisa disembuhkan. Tapi dengan teori stem cell, di mana manusia itu ketika lahir itu kan satu sel cepat sekali berkembang. Jadi dia bisa membentuk segala kekurangan di dalam sel ini. Oleh karena itu saya mohon nasihat, saya tadi belum bisa menangkap nasihat yang sifatnya to the point gitu, Dr. Indra. Terima kasih. Mungkin Bu Sonia. Oke, nanti kita akan sampaikan. Nah, ada baiknya Pak Minmawan, saran saya Pak, sebelum Bapak memutuskan untuk consume yang namanya satu herbal, ada baiknya Bapak lihat yang namanya scientific evidence. Penelitiannya ada atau tidak. Kalaupun ada, ya kita harus, sekarang era teknologi itu sudah terbuka, kita bisa cari di bawah Google, Pak. Jadi Bapak tinggal searching aja, ini produk ini ada nggak scientificnya. Jadi harus dilihat dari sisi ilmu kedokterannya, Pak. Karena penyakit itu hanya bisa dijelaskan dari sisi ilmu kedokteran. Tetapi apakah herbal bisa menolong? Ada. Herbal bisa mendampingi kerjanya obat.
Herbal pasti bisa menamai. Kenapa? Karena herbal itu dari alam. Alam itu kan memang makanan yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi sebelum Bapak memutuskan konsum sesuatu, mari kita belajar belajar menjadi pinter, Pak. Teknologi udah canggih. Jadi kita mesti harus cari sumber-sumber yang tepat. Jangan cari kepada yang jual. Kalau Bapak cari kepada yang jual, pasti mereka punya yang namanya bisnis. Tapi lebih baik cari kepada sumber yang tepat mengenai ini. Nah, itu saran-saran dari kami, Pak. Nah, besok, Pak, Bapak coba ikutin dulu tentang resveratrol. Bapak lihat scientific evidence-nya. Coba diperbandingkan pengertian tentang antioksidan, tentang nutrisi, tentang stem cell. Stem cell itu manusia, Pak. Yang benar itu adalah dari manusia ke manusia, hewan ke manusia not make sense. Nutrisi benar, tapi nutrisi tanpa adanya antioksidan itu tidak akan bisa mencapai ke tempatnya dengan sempurna, sehingga yang Bapak konsum hanya 40% dari uang yang Bapak bayar. Nah, itu hati-hati, Pak. Artinya barang itu mahal. Kalau Bapak harus buang 60%-nya for what gitu loh, Pak, harus mengeluarkan uang untuk itu. Nah, itu ya, Pak ya. Jadi coba ikutin dulu supaya Bapak ada pemikiran dan cari tahu, Pak, karena teknologi sudah demikian canggih ya. Ya, terima kasih. Oke, bisa menjawab ya, Pak ya? Bisa, saya kira sudah cukup bagus sarannya. Oke. Misalnya Dr. Indra lagi sholat 5 menit. Oh, berarti Dr. Indra masih punya waktu nih. Kita tambah sore, tambah panas, tambah seru nih. Pertanyaannya mungkin banyak. Iya, tapi sementara Dr. Indra lagi sholat, saya pengen juga nih puterin video ini nih tentang, aduh ini puter-puter terus nih. Tadi sinyal saya jelek yang tentang promo kita, Leadership During Crisis. Nah, itu udah mulai. Kehidupan adalah amanah. Suaranya jelas ya, Bu ya? Kecil. Kehidupan tantangan, sekaligus Gede? Ya. harapan untuk menjadi baik. Belum sih, masih kecil. Hari ini kita sedang mengalami krisis karena supply dan demand dan distribusi mengakibatkan mood ikut terpengaruh. Krisis umumnya membawa kreativitas dan inovasi. Untuk itu, kita hendaknya melihatnya sebagai sesuatu yang lebih baik. Untuk itu diperlukan mental pemenang, mental mensana in corpore sano, kreativitas inovasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Leadership terhadap diri, lingkungan usaha, keluarga, dituntut untuk ditata kembali agar kita bukan hanya sekedar survive tapi dapat thrive dalam rangka sustainability jangka panjang, termasuk misalnya di dalamnya bagaimana kita tidak hanya menikmati active income yang saat ini kita dapatkan, namun juga mencoba melihat alternatif di passive income. Bagaimana caranya? Kita bertemu nanti 4 Oktober 2020 di webinar Mortgage Community Indonesia. Saya Sabang Putajulu, advisor untuk transformasi dan restrukturisasi usaha, sekaligus lecturer di MBA dan Master of Accountancy di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tuh, Cheers. Bapak dan Ibu, ini harus ikut. Rugi kalau nggak ikut, karena beliau ini, kalau saya lihat ininya webinar-webinar yang dilakukan, pertemuan dengan Menteri Keuangan bersama dengan sebagai guest speaker-nya, juga dengan beberapa corporate besar, ini ilmunya banyak banget. Ya, PhD-nya diambil dari Cleveland, Columbus. Jadi kita belajar, tapi bukan hanya dari sisi ilmu. Karena Bapak Sabam Hutajulu ini adalah pelaku, artinya pelaku bisnis. Beliau itu di korporasi dan itu puluhan tahun. Kalau lihat ininya panjang banget, Bapak Ibu. CV-nya panjang banget. Wow, ini banget. Kalau menurut saya, kita nggak hanya belajar tentang penyakit, tapi kita butuh tahu juga nih, bagaimana kita bisa recovery dalam situasi begini, dalam situasi yang krisis sekarang. Kita nggak bisa tinggal diem.
Jadi saran saya, Bapak dan Ibu, jangan datang masuk sendiri, tapi ayo, mari kita bersama-sama ajak orang lebih banyak supaya orang-orang juga bisa mengalami terobosan. Kita kasihan kalau kita melihat, kalau kita bisa tahu, jadi kita bisa tahu lebih jauh, tapi sementara saudara kita, teman kita nggak tahu, kasihan. Nah, melalui Moritz Community kami ingin berbagi. Ini betul-betul free. Ya, pembicara juga free dan beliau dengan senang hati kepengen berbagi melalui Moritz Community Indonesia. Ya, jadi segera daftar melalui WA admin ataupun lewat orang-orang yang direct mengundang Bapak dan Ibu bergabung di dalam event kami. Ya, saya rasa itu saja. Dr. Indra sudah kembali, Bu Ferry? Ini Dr. Indra lagi nyoba mau masuk lagi. Udah selesai. Ya. Nah, Sudah masuk, sudah ada. sudah masuk. Oh, Udah ya. masuk ya. Saya kasih kesempatan ke Ibu Febrina Tarigan yang dari tadi ada di sini mau bertanya nih. Silakan Ibu Febrina Tarigan. Bu Febrina, silakan Bu. Ya, selamat sore Dokter Indra. Selamat sore Ibu Febrina. Dokter, ini saya mau tanya. Ini akhir-akhir ini saya selalu ngerasa kayak vertigo ya dok ya. Jadi kayak kalau kayak lagi sholat, lagi duduk, habis sholat tuh suka kayak goyang gitu. Kalau di pinggir tempat tidur kayak berasa kayak mau merosot. Itu kenapa ya dok ya? Saya udah minum obat, tapi masih belum hilang-hilang juga. Gitu. Halo? Ya, halo. Ya, mudah-mudahan saya tangkap ya bahwa Ibu merasakan keluhan goyang ya. Oh, kayak goyang gitu. Ya, jadi tidak berputar ya. Enggak muter, cuman kayak gempa, Ya. kayak goyang gitu. Ya, goyang. Jadi dizziness namanya ya. Ya, jadi dizziness. Ya, harus dicari penyebabnya Ibu. Ya, karena ini tubuh kita diberikan oleh Allah ya, itu punya alarm. Nah, kalau kita dikasih alarm seperti ini, ya, keluhan berupa tubuh yang tidak stabil, ya, instability, berupa keluhan dizziness, ya, maka, ya, itu adalah alarm simptom. Kalau Ibu dikasih sama dokter obat, maka obat yang diberikan itu kalau tidak kena kepada penyebabnya, maka dia tidak akan membaik gitu. Ya. Tidak akan membaik ya. Tapi tadi saya ingin katakan, kalau diberikan obat-obat berupa obat-obat yang menghilangkan keluhan saja, itu ada yang berhasil juga gitu ya. Tapi kemudian dia bisa muncul lagi. Nah, ini hati-hati sekali. Jadi dokter bukan menghilangkan alarm. Jadi kalau seperti misalnya kita pasang alarm bangun jam 5 pagi gitu ya, jam 4 pagi. Kemudian sesudah alarm bunyi, kita matiin gitu ya. Kita matiin terus kita tidur lagi gitu ya. Maka kita tidak jadi melakukan sesuatu aktivitas yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi kalau tubuh kita pun diperlakukan sama, kita cuma dikasih obat untuk mematikan alarm, maka ini PR besar gitu, bahwa penyakit yang mendasari dizziness itu tidak ketemu gitu. Ya, karena banyak sekali penyebab orang itu dizziness ya, orang yang kurang tidur aja, orang yang stres, orang segala macam, banyak sekali. Nah, kelainan-kelainan yang sifatnya keseimbangan ada di telinga tengah, kemudian ada di sistem otak besar, otak itu ya di bagian belakang ya. Maka semua masuk ya muskuloskeletal, jadi harus dicari itu. Kenapa dia bisa memunculkan keluhan ketidakseimbangan tadi yang kita sebut dizziness. Nah, jadi Ibu harus temukan dulu faktor-faktor yang melandasi itu. Dokter Indra, suaranya hilang lagi.
Bu Ferry, kita hanya punya waktu 3 menit aja lagi karena mau dipakai Thailand, Bu. Janjinya setengah lima. Aduh, Thailand mau pakai roomnya kali. Tadi kita minta sampai jam 4.30. Oke. Dr. Indra, suaranya menghilang lagi. Iya, sinyal mungkin. Sinyalnya kayaknya di rumahnya.